Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa lagi dalam Remas, renungan malam singkat dari Paroki Stella Maris Jepara untuk hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025. Pada Remas kali ini kita membahas tentang Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Di mana dalam Injil ini dikisahkan bahwa orang-orang Farisi beserta para prodinya, orang Herodian, bersekongkol ingin membunuh Yesus, ingin menyingkirkan Yesus. Nah, dalam Injil ini dibahas bagaimana Yesus tidak membalas perlakuan dari mereka, bahkan Yesus menyingkir dari mereka. Sehingga kalau kita lihat dari inti Injil ini, bahwa kenapa ya, kalau kita bisa susun pertanyaan-pertanyaan penuntun, kenapa orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini berusaha membunuh Yesus dan menyingkirkannya? Kenapa? Karena ternyata mereka takut popularitas mereka berkurang. Mereka takut dijauhi oleh para pengikutnya. Padahal Yesus tidak berusaha menjauhkan mereka, tetapi mereka sendiri yang berbuat sesuatu yang salah. Jadi kalau kita lihat lagi, sebetulnya orang-orang Farisi ini sendirilah yang berusaha menjauhkan mereka dari pengikut-pengikutnya. Kemudian di sini juga dilihat bahwa pertanyaan yang lain, kenapa ya Yesus berusaha dibunuh, berusaha disingkirkan? Apakah Yesus melakukan kesalahan? Atau gara-gara misalkan dia melakukan sesuatu yang dilarang di hari Sabat, atau melakukan mukjizat-mukjizat? Jadi ternyata dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu tidak berkenan di hati orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Bahkan ketika Yesus mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan sakit di antara bangsa-bangsa itu, mereka menduga bahwa Yesus melakukan suatu kegiatan yang jahat. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Padahal itu tidak. Jadi kalau kita step back atau melangkah ke belakang, jadi kenapa Tuhan Yesus tidak berusaha melawan? Kalau dengan kuasa Tuhan Yesus yang sedemikian besar, sangatlah mudah untuk memusnahkan mereka atau bahkan untuk membunuh mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal tersebut. Sehingga kalau kita lihat bahwa keselamatan itu memang harus dilihat, memang harus didasari dari kerendahan hati dan proses pertobatan. Nah, Yesus mengajarkan di sini bahwa dengan rendah hati, dengan penyerahan diri, maka kita semua akan diselamatkan. Tidak seperti orang Farisi yang harus memperlihatkan diri ketika dia sedang berdoa, harus menyatakan dirinya sebagai seorang yang suci atau yang lain. Tetapi dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, maka orang lain akan lebih percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang penyelamat. Dan memang harus kita akui dengan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus, dengan melakukan mujizat-mujizat, itu sudah menunjukkan bahwa betul-betul Yesus adalah anak Allah. Jadi dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21 ini kita betul-betul berusaha meneladani Tuhan Yesus bahwa keselamatan itu harus memang dengan jalan pertobatan, tidak dengan jalan show. Atau kita menunjukkan diri kita bahwa seolah-olah kita itu sakti ataupun kita bisa menunjukkan suatu mujizat-mujizat. Tidak. Salah rasa itu dari saya, renungan untuk 19 Juli 2025 ini. Selamat malam, berkah dalam.